Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Bapak. Salam sejahtera, semoga semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi minggu ini, yaitu tentang sistem penyimpanan dan material handling. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu, yaitu yang pertama ada Fajar Nuwaraga, yang kedua ada Atika Kamilia Elba, yang ketiga ada Salsa Gustina Ayu, yang keempat ada Muhammad Lutfi Tutrayoza, yang kelima ada Raihan Rodatul, yaitu saya sendiri, dan yang keenam ada Raihan Raka. Materi pertama yang akan kita bahas adalah sistem penyimpanan. Apa sih sistem penyimpanan itu? Nah, sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan barang agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan barang yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana barang tersebut sewaktu-waktu diperlukan. Nah, pada sistem penyimpanan juga terdapat klasifikasinya, yaitu yang pertama ada stacking, yang kedua ada pallet load, yang ketiga ada less than pallet load. Apa aja sih itu tuh? Nanti kita akan kupas tuntas. Klasifikasi yang pertama adalah stacking. Jenis-jenis stacking ada dua. Yang pertama ada block stacking. Block stacking adalah pallet yang ditumpuk dengan ketinggian tertentu berdasarkan kriteria seperti kondisi pallet, berat produk, dan tinggi tumpukan yang diizinkan. Pada block stacking, penyimpanan menggunakan metode LIFO atau barang yang dikeluarkan berdasarkan barang yang terakhir kali masuk. Selanjutnya ada stacking frame atau stackable pallet. Stacking frame adalah tumpukan pallet yang diberi kerangka dan dapat dipasang atau dipindahkan jika diperlukan. Tumpukan ini juga diberi kerangka agar pallet aman saat ditumpuk dengan ketinggian tertentu dan sangat berguna bagi pallet ketika harus disimpan tanpa ditumpuk. Klasifikasi yang kedua ada pallet load. Jenis-jenis pallet load adalah yang pertama selektif. Selektif atau single dip adalah bentuk rak yang paling banyak digunakan namun tetap saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah aksesibilitas yang tinggi sehingga metode FIFO mudah dilakukan. Dan untuk kekurangannya memerlukan ruangan yang luas, kapasitas penyimpanan kurang maksimal karena lebih banyak ruang yang digunakan untuk orang pengambilan daripada untuk rak penyimpanan. Yang selanjutnya ada double dip. Sistemnya menyediakan rak penyimpanan dengan formasi 2 pallet per lokasi. Dibutuhkan forklift khusus yang dapat mengambil pallet pada lokasi kedua dari lorong. Kapasitas penyimpanannya lebih besar daripada single dip. Jenis pallet load selanjutnya ada very narrow L. Very narrow L ini struktur raknya mirip dengan selektif atau single dip. Namun, lebar L lebih sempit dan material handling equipment-nya hanya bisa bergerak maju mundur dan tidak bisa melakukan manuver. Kelebihannya adalah kombinasi pemanfaatan lantai, pemanfaatan tinggi ruang, dan penyimpanannya maksimal. Biasanya terdapat pada pick up and dispatch atau PND stations. Selanjutnya ada pallet life storage. Pallet life storage memindahkan pallet dari satu sisi ke sisi yang lain dengan prinsip gravitasi conveyor, sehingga bisa dilakukan FIFO pallet. Metode ini dapat dipergunakan untuk barang-barang yang mutasinya tinggi. Selanjutnya ada drive-in. Metode ini kelanjutan dari double dip, akan tetapi terdapat jalan untuk masuk forklift sehingga dapat untuk moving stock atau pemindahan barang. Digunakan untuk barang non-selektif dan non-rotasi, untuk kapasitas penyimpanannya yang besar. Dia mempergunakan rel, dan metode ini hampir sama dengan block stacking dengan menggunakan sistem LIFO. Yang terakhir, ada pushback racking pallet. Pushback racking pallet yang dimasukkan ke rak akan mendorong pallet yang telah disimpan sebelumnya. Sistem ini sesuai untuk metode LIFO. Klasifikasi sistem penyimpanan yang terakhir adalah less than pallet load. Jenis-jenis less than pallet load ini ada 3. Yang pertama ada peak models or flow racks.
yaitu untuk penempatan atau penyimpanan barang yang akan diambil dengan kuantitas yang kecil dan kurang dari 1 karton. Mengakomodasi sistem FIFO dan juga disebut dengan Carton Life Storage. Selanjutnya ada shelves, yaitu untuk penyimpanan barang-barang berukuran kecil. Shelves ini juga berbentuk seperti lemari dengan ruang penyimpanan bersekat-sekat atau berupa rangka. Yang terakhir ada wardrobes, yaitu untuk penyimpanan barang-barang kecil yang berbentuk laci. Nah, selanjutnya kita akan bahas bintang utamanya. Dari tadi udah disebut-sebut, tapi apa sih definisinya? Pellet adalah sebuah alat yang umumnya terbuat dari kayu berbentuk persegi datar dengan rongga-rongga. Fungsi pellet dalam dunia kargo adalah untuk meletakkan barang-barang pengiriman yang disimpan di gudang. Barang yang diletakkan di atas pellet akan lebih mudah diangkat dengan forklift karena terdapat rongga khusus garpu forklift pada bagian bawah pellet. Selain untuk efisiensi pengangkutan barang, pellet juga berfungsi untuk melindungi barang dari lantai yang berair. Jadi misalkan gudang itu basah atau banjir, terus barang-barangnya udah ditaruh di atas pellet, insya Allah itu aman. Jenis-jenis pellet dalam dunia kargo terbagi dua. Yang pertama ada pellet berdasarkan draft direction, dan yang kedua adalah pellet berdasarkan bahan materialnya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita akan bahas adalah pellet berdasarkan draft direction. Pellet berdasarkan draft direction-nya juga terbagi dua. Yang pertama ada pellet two ways. Pellet two ways memungkinkan forklift mengambil barang dari dua sisi, yaitu sisi depan dan juga sisi belakang. Sedangkan yang kedua ada pellet four ways. Pellet four ways memungkinkan forklift mengangkut barang dari 4 sisi, yaitu dari sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Untuk selanjutnya kita akan bahas pellet berdasarkan bahan materialnya. Untuk gambarannya teman-teman bisa dilihat di PowerPoint ya. Yang pertama ada pellet kayu. Jenis kayu yang digunakan juga bukan sembarang kayu, melainkan kayu yang dari pohon terpilih. Indonesia adalah negara pemakai pellet kayu terbanyak di dunia, sebab bahan baku kayu banyak terdapat di Indonesia. Jadi material untuk pembuatan pellet kayu cukup mudah diperoleh. Selanjutnya ada pellet plastik. Perbedaan mendasar dari pellet yang terbuat dari plastik dan juga kayu adalah sisi atasnya. Pellet kayu pada sisi atasnya berbentuk dari kayu yang melintang dan terdapat jarak antar kayu tersebut. Sementara pellet plastik di atasnya tertutup rata. Kelebihan dari pellet plastik adalah bahannya yang awet dan tidak mudah rusak. Selanjutnya ada pellet kardus. Jenis pellet ternyata nggak dari kayu sama plastik doang guys, ternyata juga ada yang dari kardus. Dan jenis pellet ini cukup kuat untuk menahan bobot di atas 100 kg. Pellet kardus terdapat pellet yang ramah lingkungan sebab dapat didaur ulang. Pellet kardus juga banyak dipakai oleh negara Jepang. Yang terakhir ada pellet logam. Jenis pellet ini adalah jenis yang paling kuat di antara pellet lainnya. Pellet logam lazimnya terbuat dari besi, dan pellet besi atau logam juga merupakan pellet yang paling mahal dibandingkan yang lain. Walaupun jenis pellet ini terbilang yang paling kuat, tetapi ia juga punya kelemahan guys, yaitu jenis pellet logam ini lemah terhadap air karena dapat menyebabkan karat, kecuali jika pellet logam terbuat dari bahan besi yang tahan terhadap karat. Nah, setelah definisi dan jenisnya, sekarang ada prinsip penggunaan pellet. Penggunaan pellet untuk efektivitas pemindahan barang, dan yang harus diperhatikan adalah beban maksimum, ketinggian tumpukan, kesesuaian dengan barang, kesesuaian dengan jenis rak atau racking sistemnya. Lalu pemilihan jenis pellet juga harus berdasarkan material, ukuran, two ways, dan four ways-nya. Selanjutnya ada kesesuaian ukuran karton dan pellet. Yang pertama ada underhang, yaitu karton lebih kecil daripada ukuran pellet. Dan yang kedua ada overhang, yaitu karton melebihi ukuran pellet. Biasanya yang lebih sering digunakan dan lebih aman adalah underhang, karena lebih terjaga dan mengurangi resiko kerusakan barang. Enggak hanya kesesuaian ukuran doang. Sekarang ada pola penumpukan karton pada pellet. Pola ini digunakan untuk menjaga paket agar lebih tersusun dan lebih rapi. Untuk pola-polanya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint ya. Yang pertama ada pola blok, yaitu karton disusun rapi berjajar ke atas tetapi tidak terlalu tinggi dan karton diukur sesuai dengan ukuran dan berat beban. Yang kedua ada brick, yaitu karton disusun dengan pola saling mengunci agar tidak roboh.
Yang ketiga ada row, yaitu karton memiliki ukuran berat yang sama tapi satu sama lain disusun secara selang-seling. Yang terakhir ada pinwheel, yaitu karton disusun ke atas dengan pola mengunci namun memiliki ukuran dan berat ukuran yang berbeda. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang Material Handling Equipment, atau yang disingkat dengan MHE. Material Handling Equipment ini merupakan seni atau ilmu tentang pemindahan, penyimpanan, pengamanan, dan pengontrolan material. Prinsip-prinsip material handling ada 7. Biasanya dikenal dengan 7R. Yang pertama ada right material. Right material adalah material yang disediakan sesuai dengan yang dipesan oleh bagian produksi. Akan lebih akurat jika menggunakan peralatan otomatis. Yang kedua ada right amount. Right amount adalah jumlah yang disediakan oleh bagian material handling sesuai dengan jumlah kebutuhan. Yang ketiga ada right condition, yaitu sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya, nggak rusak, terus kondisi barangnya di-pack atau tidak di-pack, terus diurut penyusunannya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang keempat ada right place, yaitu menempatkan material langsung di lokasi akhir siap untuk digunakan. Tidak di tengah-tengah perjalanan, kayak misalnya berhenti di gang, enggak. Selanjutnya ada right position, yaitu ada urutan penanganan material yang efisien, misalnya dengan penyederhanaan kerja, efisiensi manufacturing, dan lain-lain. Yang keenam ada right cost, yaitu mendesain bentuk yang efisien sehingga biaya menjadi efisien. Bukan berarti berbiaya rendah ya, tetapi lebih efisien. Dan yang terakhir ada right time, yaitu pengiriman tepat waktu. Jika proses material handling di dalam pabrik dilakukan dengan peralatan otomatis, syarat ini akan lebih mudah dicapai. Nah, kalau tadi prinsip material handling, sekarang prinsip desain material handlingnya. Yang pertama, ada dasar perencanaan. Perencanaan dibuat dengan menjawab pertanyaan, apa materialnya, di mana dan kapan pergerakannya, bagaimana dan siapa metodenya. Dan yang kedua, ada standardization principle, yaitu adanya standar metode kerja dan alat yang digunakan. Yang ketiga, ada dasar pekerjaan, yaitu meminimalkan kerja. Ukuran kerja adalah aliran material, volume, jarak, jumlah, dikali jarak perpindahan. Adanya standar metode kerja ini dan alat yang digunakan. Yang keempat ada ergonomic principle, yaitu pekerjaan dan kondisi kerja sesuai dengan operator. Dan yang kelima ada unit load principle, yaitu unit load adalah suatu satuan atau kemasan pemindahan barang untuk sekali pemindahan, misalnya pallet, tote paints, container, dan lain-lain. Yang keenam ada space utilization, yaitu pemanfaatan ruang semaksimal mungkin. Yang ketujuh ada dasar sistem, yaitu interaksi antara entity yang membentuk pekerjaan secara keseluruhan. Yang kedelapan ada automation principle, yaitu penggunaan sistem otomatisasi yang dikontrol melalui komputer. Dan yang kesembilan ada dasar lingkungan, yaitu memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Jadi kita harus peduli lingkungan guys, karena kita tinggal di bumi yang tidak sendirian kita hidupnya. Yang terakhir ada life cycle cost principle, yaitu berpikir bagaimana cash flow akan terjadi terhadap suatu sistem material handling yang akan diterapkan mulai dari investasi peralatan maupun lokasi yang dipakai sampai dilakukan penggantian dengan metode yang baru. Jenis-jenis material handling. Nah, teman-teman bisa lihat kan di layar. Yang pertama ada trolley. Trolley adalah peralatan sederhana untuk memindahkan barang. Ini biasanya buat mindahin barang-barang yang ringan. Terus yang kedua ada hand lift.
Hand lift merupakan peralatan sederhana yang digunakan pada lokasi tertentu untuk memindahkan dan memuat barang pada jarak dekat atau dalam lantai yang sama, dan mampu memindahkan serta memuat barang seberat 3-5 ton. Jadi walaupun cuma hanya di lantai yang sama, tapi dia tetap bisa menahan berat. Yang selanjutnya ada walkie. Walkie ini adalah peralatan yang dapat memindahkan barang lebih dari 5 ton dan dengan jarak yang lebih jauh dan memerlukan area yang lebih luas untuk bermanuver. Selanjutnya ada forklift atau lift truck. Jadi ini yang dari tadi disebut-sebut, ini forklift guys. Kalian pasti udah pernah lihat kan? Peralatan yang dapat memindahkan dan memuat barang 1,5 ton, 10 ton dengan ketinggian 7 meter dan jarak 50 meter dan memerlukan area manuver 2-4 meter serta bermesin diesel atau menggunakan baterai. Selanjutnya ada pallet truck, yaitu bisa bergerak secara vertikal sejauh 4,5 meter dengan operator berdiri dan memerlukan area manuver. Areanya butuh 2,8 meter dan cocok atau sesuai untuk gudang yang kecil. Selanjutnya ada turret truck, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengambil barang dari rak penyimpanan dengan daya muat 1 ton dan ketinggian 5 meter. Yang terakhir ada reach truck, yaitu peralatan yang dapat memindahkan barang setinggi 8 meter dan memerlukan area 2,5 meter. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung materi. Jadi, semoga teman-teman yang mendengarkan dan menyimak materi-materi ini dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.